Nah, Bapak Ibu, seperti biasa saya akan memberikan resume ya, akan memberikan rangkuman dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya karena pelajaran kita itu berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar tentang Alkitab. Ya, bagaimana Alkitab itu terbentuk, diterjemahkan dan sampai kepada kita yang kita miliki sekarang ini. Nah, di awal ya, Alkitab itu sebetulnya itu diteruskan dari tradisi lisan. Jadi apa yang disampaikan Allah kepada Musa, jadi awal firman Tuhan itu yang dituliskan itu kan disampaikan kepada Musa ya. Karena Abraham sendiri tidak pernah menerima perintah untuk mengajarkan atau menuliskan ya atau meneruskan itu. Jadi apa yang diterima oleh Nuh ya, bapak-bapak leluhur ya yang di kitab Kejadian itu seperti Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya, pahlawan-pahlawan iman di kitab Kejadian itu adalah bapak-bapak leluhur, itu adalah firman untuk pribadi mereka masing-masing ya. Sifatnya itu untuk keluarga gitu ya. Tetapi yang untuk umat atau suatu bangsa itu mulai daripada Musa. Nah, firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa itu diteruskan secara tradisi lisan. Dan di sini imam itu adalah mulai dari keluarga. Memang di sejak Abraham juga dimulai dari keluarga ya. Nah, orang Yahudi punya kebiasaan di hari Sabat itu mereka duduk bersama-sama karena mereka nggak boleh kemana-mana ya. Jalan juga dibatasi gitu ya sejauh pulang pergi itu sekitar 2 kilometer gitu ya. Jadi mereka nggak bisa kemana-mana dan ayah mengajarkan di dalam rumah ngapain hari Sabat itu? Ngapain mereka? Karena mereka nggak boleh kerja, mereka nggak boleh kemana-mana. Nah, biasanya mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Dan biasanya isi pembicaraan itu adalah bagaimana kisah tentang bapak-bapak leluhur, misalnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga tentang kisah keluaran. Ya, bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan segala kehebatannya, ya, dengan segala mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, sedangkan liturgi yang diadakan di kemah suci itu khusus untuk imam-imam. Jadi kaum awam atau selain keturunan Lewi, bahkan selain keturunan Harun, itu tidak ikut ambil bagian di dalam kemah suci. Ya, jadi liturgi di kemah suci hanya dilakukan oleh kaum imam saja. Nah, sedangkan pengajaran memang imam itu mengajarkan kepada bangsa itu ya, tetapi bagaimana pengajaran itu diteruskan kepada anak-anak itu dimulai dari keluarga seorang ayah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi tugas pengajaran firman Tuhan ini adalah tanggung jawab seorang ayah di dalam keluarga dan itu berupa tradisi lisan. Diajarkan secara langsung, mengisahkan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau, ya. Nah, kemudian barulah ada perintah untuk menuliskan, ya. Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu sebuah kitab sebagai tanda peringatan, ya. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Nah, bagaimana bentuk kitab itu? Ya, bahan apa yang dipakai? Bagaimana bentuk tulisannya? Nah, kita tahu di zaman itu belum ada yang namanya kertas. Jadi di zaman Musa atau 3.500 tahun yang lalu, itu masih pakai alat-alat tulis itu mungkin berupa batu, berupa lembaran kulit unta, ya, bisa jadi seperti itu. Dan alat-alat tulis seperti itu, file-file seperti itu mudah hancur. Jadi kalau kita misalnya sekarang tanya mana yang asli, asli menurut apa? Definisi asli itu bagaimana? Tulisan tangan Musa langsung? Maksudnya? Ya tentu sudah tidak ada, ya. Jadi definisi asli itu harus kita artikan lagi gitu ya dengan benar. Apa maksud tulisan asli atau autograf, tulisan langsung dari si penerima wahyu misalnya seperti itu ya. Nah, jadi bentuk-bentuk awal itu mungkin di batu dan tulisannya pun masih tulisan huruf Paleo Hebrew, bukan huruf Ibrani yang sekarang ya, masih sudah sangat berbeda tulisan Ibrani yang sekarang itu mereka bawa dari ini ya, dari sejak pembuangan ke Babel ya.
Kalau ini kan huruf-huruf di daerah yang berkembang di daerah Kanaan. Ya, jadi berubah sama sekali bentuk ininya ya, bentuk tulisannya. Dan penulisan PL itu ini ya berkembang ya, berproses dan berprogres ya. Penulisan kitab suci Perjanjian Lama atau saya bilang kitab Ibrani itu berproses dan berprogres ya. Pertama kali 1500 tahun yang lalu itu sesuai dengan zamannya Musa. Nah, yang harus kita mengerti adalah kitab suci itu sebetulnya ditulis oleh manusia biasa, namun atas dorongan Roh Kudus, ya. Nah, oleh karena ditulis oleh manusia biasa, di situ ada unsur-unsur manusia, kebudayaan, dan juga situasional sosial politik yang ikut masuk di dalam situ, di dalam penulisan itu. Misalnya, penggunaan bahasa, penggunaan budaya, misalnya gitu ya. Bagaimana budaya dunia saat itu? Bagaimana bahasa yang dipakai? Dan bagaimana situasi sosial politik yang mereka alami saat itu? Ya. Nah, tentu di situ ada dorongan Roh Kudus, ada pengilhaman Roh Kudus yang membuat mereka mendorong mereka menuliskan itu sehingga apa yang kita dapat sekarang itu bisa kita imani bahwa itu memang juga adalah firman Allah ya. Nah, jadi ada proses dan ada perkembangan ya, ada proses penulisan, bukan ujuk-ujuk langsung jadi seperti yang kita pegang sekarang, tidak sesederhana itu ya. Dan kita sudah belajar bahwa yang ditulis mula-mula adalah kisah keluaran, bagian-bagian dari kisah keluaran, bahkan bukan buku keluaran secara lengkap, tetapi bagian-bagiannya. Itulah yang ditulis oleh Musa, karena Musa tidak mungkin menulis kelima kitab, bahkan satu kitab keluaran secara penuh langsung ditulis sendiri oleh Musa, itu tidak mungkin terjadi. Ya, tetapi yang banyak adalah kisah-kisah iman dan tradisi-tradisi lisan yang kemudian dituliskan ulang, ya, dan kemudian digabung-gabungkan, ya. Dan beberapa ahli biblika berpendapat bahwa ada 4 kelompok yang menyusun kitab suci ini, yaitu Yahweis dari abad ke-10 sebelum Masehi, Elohis ya, hingga abad ke-8, kemudian Deuteronomis dan Priest. Ya, dari mana? Dari gaya penulisannya. Sehingga sampailah kepada Taurat yang kita miliki sekarang itu. Nah, sumber-sumber tulisan itu juga bukan langsung didiktekan dari Tuhan ya. Tetapi misalnya ada kitab-kitab yang sekarang sudah tidak ada lagi. Misalnya kitab orang jujur ya, The Book of Yaser atau Sefer Hayaser, ya itu tertulis dalam Yosua 10 ayat 13 atau Samuel 1 ayat 18. Jadi kalau dikatakan seperti tertulis dalam kitab orang jujur, berarti kalau kitab Yosua menulis bahwa kisah ini, kisah peperangan mereka yang kemudian Tuhan tolong, itu ternyata tertulis dalam kitab orang jujur, maka sebetulnya sebelum buku Yosua itu ditulis, kisah itu sudah ditulis lebih dulu di kitab orang jujur gitu kan. Tetapi masalahnya adalah sekarang kitab orang jujur itu sudah tidak ada, tetapi kitab Yosua yang sekarang kita tetap miliki ya, atau kitab 1 Samuel kita tetap punya. Tapi kitab orang jujur sekarang kita sudah tidak ada. Jadi ada beberapa kitab yang menjadi sumber tulisan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, tetapi kita harus bersyukur bahwa apa yang Tuhan anggap kitab-kitab ini bisa mendidik kita atau memberi pesan kepada kita ya sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang difirmankan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran ya. Itu semuanya itu yang Tuhan anggap bahwa ini memang perlu untuk umat, itu Tuhan pelihara. Ya, jadi gimana kita sudah kehilangan kitab riwayat Salomo, kita kehilangan kitab orang jejak masalah. Apa yang Tuhan anggap itu perlu, tetap Tuhan jaga sampai sekarang, ribuan tahun Tuhan jaga. Jadi ya mungkin ada buku-buku yang hilang dan mungkin dianggap Tuhan bahwa itu tidak penting, atau apa yang ada tertulis dalam situ sudah ada di kitab yang lain gitu ya. Jadi tidak masalah kalau ada kitab-kitab yang hilang gitu ya. Dan memang kitab-kitab yang hilang ini Tuhan izinkan untuk tidak terpelihara seperti kanon yang kita miliki sekarang. Ya karena mungkin di dalamnya sudah ada gitu ya di kanon kita, atau mungkin di dalamnya ada hal-hal yang tidak penting untuk disampaikan. Nah, ada sumber-sumber tulisan misalnya seperti
catatan-catatan kerajaan, kitab riwayat Salomo, kitab sejarah raja-raja Israel, ya, yang menjadi sumber dari buku-buku yang ada di dalam kanon Alkitab, ya, baik itu kitab raja-raja, kitab Tawari, itu ternyata mengambil sumber, jadi bukan langsung didiktekan, diilhamkan oleh langsung Roh Kudus gitu ya. Karena misalnya gini, kitab raja-raja, kitab Tawarikh, kita tahu bahwa kitab raja-raja dan kitab Tawarikh itu menuliskan sejarah sekian ratus tahun, ya kan? Misalnya di kitab raja-raja, dari anaknya Salomo, Rehabeam, sampai dengan raja terakhir pembuangan ke Babel, itu sekitar 500-an tahun. Tidak mungkin satu orang itu bisa mengingat semuanya kalau dia tidak punya catatan lain untuk sumber sejarah gitu kan. Nah, begitu juga kitab Tawarikh kan. Apa yang tertulis dalam kitab Tawarikh bahkan riwayatnya lebih ini lagi ya, ada riwayat silsilah gitu kan, dari mulai keturunan Abraham ya, itu kan tertulis di dalam kitab Tawarikh. Nah, bagaimana mereka mendapatkan itu? Tentu ada kitab-kitab silsilah gitu. Nah, ini misalnya daftar silsilah ya, ada daftar silsilah di dalam 2 Tawarikh 12 ayat 15 itu ternyata mereka pakai sumber-sumber gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara soal autograf atau tulisan asli, misalnya dari siapa? Dari Samuel, dari Yosua, dari Musa, tidak ada lagi tulisan autograf. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada lagi tulisan autograf, masih akuratkah teks Alkitab yang kita miliki sekarang? Nah, ternyata Yesus sendiri memperlakukan perjanjian lama itu sebagai firman yang berotoritas dari Allah. Ya, sebagai firman Allah yang berotoritas. Ya, Yesus Kristus ataupun para rasul seringkali mengutip ada tertulis, ya. Yesus Kristus untuk argumentasinya melawan setan misalnya dia menggunakan teks-teks PL yang dia anggap berotoritas gitu ya. Ada tertulis. Nah, ketika disebut ada tertulis oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, itu kan berarti mengutip, gitu ya. Mengutip dari mana? Mengutip dari kitab suci yang mereka miliki pada saat itu. Nah, tetapi kalau disebut tertulis, sudah tertulis, gitu ya, maksudnya bukan ditulis langsung oleh misalnya Nabi Musa lah dan seterusnya dan sebagainya, tetapi maksudnya tertulis itu tidak lain adalah salinan. Bahkan salinan dari terjemahan Yunani. Ya, karena seringkali misalnya para rasul, misalnya Lukas ya, menulis kisah para rasul, mengutip Septuaginta. Mengutip terjemahan bahasa Yunani, bukan lagi mengutip Alkitab Ibrani. Jadi kalau dikatakan ada tertulis, ya, bukan lagi ditulis oleh si penulis asli misalnya Musa gitu, bukan. Tetapi sudah salinan. Karena misalnya dari Musa kepada zaman perjanjian baru, Yesus dan para rasul, itu sudah berjarak 1.500 tahun. Dan bahan-bahan tulisan pada saat itu tidak akan bisa bertahan. Ya, entah itu lapuk, kalau batu itu pecah, keropos, dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka harus menulis ulang, dan dalam proses penulisan ulang itu tentu ada seperti penyesuaian, ya, penyesuaian gitu ya. Nah, bentuk kuno ya sampai abad ketiga sebelum Masehi itu ya, itu sudah tidak ada lagi. Tetapi dari bentuk satu ini kemudian kita mendapatkan misalnya ada Samaritan Pentateuch ya, yang terbentuk abad keempat sebelum Masehi. Ya, sudah pasti sudah selesai di abad keempat sebelum Masehi. Atau Septuaginta yang sudah selesai sekitar abad ketiga sampai abad 1 sebelum Masehi. Atau teks-teks Qumran yang akan kita pelajari malam ini ya, atau Dead Sea Scroll. Nah, segala teks kitab suci perjanjian lama yang aslinya berbahasa Ibrani ya, itu dikembangkan, ditulis oleh kaum Masoret.
Nah, kata masoret itu artinya adalah tradisi. Ya. Nah, jadi kitab Ibrani ini kan ditulis gitu ya. Dan kemudian ada misalnya Amsal, itu adalah kumpulan-kumpulan. Bagaimana kemudian kumpulan-kumpulan kata-kata hikmat ini dijadikan satu? Oleh siapa? Ya. Nah, bagaimana kemudian kata-kata hikmat ini dianggap, oh yang ini adalah masuk kumpulan Amsal, oh yang ini enggak? Oleh siapa? Nah, secara tradisi, apa yang masuk kumpulan Mazmur, masuk kumpulan Amsal, atau yang mana masuk kumpulan Torah, itu secara tradisi dikumpulkan oleh kaum Masoret, ya, atau penerus tradisi, gitu. Nah, tetapi sesungguhnya kata Masoret atau Masorah itu sendiri baru muncul di abad ke-5. Sesungguhnya kata Masoret, kaum Masoret itu baru muncul di abad ke-5. Ya. Tetapi teks-teks Ibrani itu kan memang hasil tulisan para kaum Masoret, para kaum pemegang tradisi. Nah, oleh karena itu, teks-teks yang ada sebelum abad ke-5 maka disebut proto-Masoret. Ya. Nah, kaum Masoret ini adalah kaum yang menuliskan kitab suci. Ya. Dan kitab suci Ibrani pada saat itu belum memakai tanda-tanda vokal, ya. Oleh karena itu mereka akan menuliskan, oh secara tradisi ini maksudnya begini. Mereka akan memberikan catatan-catatan di pinggirnya. Nah, kaum Masoret ini ada yang disebut juga sebagai ahli Taurat. Nah, naskah kitab suci Ibrani. Jadi sebelum penemuan Laut Mati atau Dead Sea Scroll disingkat DSS ya, sekitar tahun 46, naskah Ibrani yang tertua kita miliki berasal dari abad ke-10 atau 11 ya. Dan itu dikenal sebagai Codex Leningrad. Jadi itu yang terlengkap, tertua dan terlengkap ya. Tertua misalnya potongan lembaran-lembaran papirus, lembaran-lembaran kulit bisa ditemukan. Tetapi yang tertua dan terlengkap itu adalah Codex Leningrad dari tahun 1009 ya, jadi abad ke-11 awal ya. Nah, dan diterbitkan sebagai Biblia Hebraica Stuttgartensia ya, diterbitkan di Jerman ya. Nah, dan ini menjadi sumber untuk penerjemahan seluruh kitab suci. Jadi Codex Leningrad ini kemudian yang kuno itu disimpan di museum di Leningrad, di Rusia. Nah, tetapi dari kodeks ini kemudian diterbitkan, ya, dimasukin ke komputer, dimasukin ke mesin cetak, ya, menjadi yang namanya BHS ini. Nah, BHS ini adalah sumber bagi penerjemahan seluruh bahasa tentang Perjanjian Lama. Ya, jadi kalau misalnya dari negara mana mau menerjemahkan, mau membuat Alkitab Perjanjian Lama, sumbernya ini. Ya, kenapa? Karena yang kodeks ini yang paling lengkap dan paling tua. Ya, tentu kita kalau mencari yang paling asli gitu ya, kan kita cari yang paling tua kan, gitu. Teks yang paling tua. Nah, kaum Masorah, kembali tadi ya, kaum Masorah ya, itu adalah orang-orang yang meneruskan untuk menyalin kitab suci. Jadi kitab suci ini kan disalin dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, diteruskan. Kan bahan-bahan pada saat itu gampang lapuk, gampang hancur, apalagi dengan cuaca, ya, karena kena cuaca. Nah, tidak ada file Google Drive seperti sekarang kan ya, jadi gampang hilang gitu kan, gampang hancur. Coba misalnya kita taruh buku aja misalnya, kita lihat buku yang 100 tahun yang lalu dipegang mudah lapuk kan. Nah, jadi teks-teks itu ditulis ulang, dan karena tidak ada huruf Ibrani itu kan konsonan semua. Jadi tidak ada vokalnya. Nah, mereka akan menuliskan catatan-catatan di pinggir. Nah, itulah yang disebut tradisi. Oh, ini tradisinya begini dibacanya. Oh, ini secara tradisi artinya begini. Itu namanya makanya disebut kaum Masorah. Ya. Nah, kaum Masorah ini ada yang disebut juga Soferim, atau di dalam bahasa Indonesia itu ahli Taurat.
masalahnya ahli Taurat itu bukan soferim itu kan juru tulis. Safar itu kan tulisan, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ahli Taurat. Sebetulnya secara harafiah artinya adalah juru tulis, tapi ini bukan juru tulis biasa, ya. Juru tulis ini adalah soferim ini adalah ahli agama. Jadi dia menulis kitab suci, ya. Kemudian dia juga menulis hal-hal yang berkaitan, surat-surat yang berkaitan dengan keagamaan, seperti misalnya surat nikah, surat cerai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tradisi kaum Masorah dalam menyalin kitab suci? Nah, untuk kaum Soferim, ya, mereka itu sangat ketat. Jadi mereka itu menghitung, misalnya dalam satu lembar gitu ya, dalam satu tulisan itu dari atas ke bawah itu ada berapa baris. Dari kiri ke kanan itu ada, dari kanan ke kiri ya, kalau orang Ibrani dari kanan ke kiri itu ada berapa huruf. Huruf tengahnya di mana? Itu mereka betul-betul menghitung semuanya. Makanya selain disebut juru tulis, mereka juga disebut juga juru hitung gitu ya. Mereka menghitung semuanya. Dan kalau ada yang salah, mereka akan menulis itu ulang, ya. Nggak pakai dihapus, dikucek-kucek itu nggak boleh. Ya, jadi mereka sangat berhati-hati. Oleh karena itu, varian teks atau kesalahan, ya, atau perbedaan varian teks itu perbedaan teks di dalam Perjanjian Lama itu sangat-sangat kecil karena ketelitian para kaum Masorah ini dalam meneruskan kitab suci, ya. Nah, kaum Masorah ini mulai dikenal di abad ke-5 sampai abad ke-10 Masehi, ya. Dan mereka membuat catatan-catatan, kan tadi saya bilang Masorah ini kan artinya tradisi. Apa sih tradisi, apa sih yang mereka ini? Nah, tradisi yang mereka lakukan adalah selain mencatat ulang atau memperbanyak, menyalin ulang kitab suci, mereka juga mencatat ini bagaimana pengucapannya, ini maksudnya apa. Karena waktu itu belum ada tanda vokal, ya, konsonan semua. Nah, kalau ada lebih dari satu cara membaca sebuah kata, maka mereka akan menuliskan, oh ini maksudnya begini. Misalnya ya, misalnya dalam bahasa Indonesia ya, misalnya kita kalau teks WA gitu kan, kadang-kadang kita singkat semua ya. Nah, kalau huruf Ibrani kan memang konsonan semua. Misalnya MRK itu bisa kita baca mereka gitu kan, tapi MRK juga bisa baca merek gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau ada kira-kira ada satu kata yang memiliki kemungkinan lebih dari satu cara membaca gitu, maka mereka akan menuliskan di pinggir-pinggirnya itu catatan-catatannya, ya. Dan mereka juga secara tradisi memisahkan kalimat-kalimat, paragraf dan ayat, ya. Kemudian juga mencatat secara tradisi kantilasinya itu gimana, ya. Kantilasi itu kayak apa ya? Kayak penekanan, ya. Karena kan kalau orang Timur Tengah itu kan ada cara membacanya seperti orang ngaji gitu ya. Ini penekanannya gimana? Itu kantilasi, ya. Nah, kemudian barulah ada kaum Nakdanim di abad ke-9 sampai abad ke-14. Kaum Nakdanim ini yang barulah memberikan vokal, nikut, ya. Oh, ini misalnya dikasih A, ini bacanya E, ini bacanya U gitu ya. Nah, itu kaum Nakdanim, ya. Nah, pada akhirnya, baik itu Soferim, Nakdanim, Masorah, ini disebut secara umum sebagai kaum Masorah. Dan teks yang mereka hasilkan, teks yang mereka salin terus-menerus, disebut teks Masoret. Jadi seluruh teks Ibrani itu bisa disebut teks Masoret. Ya. Tetapi memang teks Masoret yang tertua itu adalah yang bisa kita temukan awalnya adalah Kodeks Leningrad. Ya, dan kaum Masoret ini memang baru muncul di abad ke-5. Mula-mula itu di daerah Babel, kemudian pindah ke Palestina dan Alexandria gitu. Nah, tetapi karena ada teks-teks Ibrani sebelum abad ke-5, maka teks yang ada sebelum itu, yang ditemukan sebelum itu disebut Proto-Masoret. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara soal Dead Sea Scroll, ya. Apa itu Dead Sea Scroll? Kita bicara soal sejarahnya dulu.
situasi daerah Palestina pada abad kedua, ketiga sebelum Masehi, daerah yang dahulu dikuasai oleh Alexander Agung itu dibagi-bagi kepada 4 jenderal atau diadoki, ya. Nah, dan Palestina tahun 198, mulai tahun 198 sebelum Masehi, itu dikuasai oleh Kekaisaran Selesit, ya, Kerajaan Selesit. Dan raja yang terkenal karena kejahatannya adalah Antiochus IV Epiphanes. Dia melakukan Helenisasi yang radikal dan bait suci dinajiskan. Oleh karena kelakuan Antiochus Epiphanes, dan ini sebetulnya dinubuatkan di dalam kitab Daniel, maka terjadilah pemberontakan Makabe. Nah, pada saat Kerajaan Selesit, waktu itu kan mereka saling berebut kekuasaan. 4 jenderal ini saling berebut kekuasaan. Jadi petanya tuh berubah-ubah. Kan pernah juga Palestina itu dikuasai oleh Kekaisaran Ptolemy, ya, yang berpusat di Alexandria, Mesir, gitu ya. Nah, tapi kemudian dikuasai oleh Selesit. Nah, pada saat itu karena perubahan kekuasaan yang begitu cepat, mereka juga tidak memiliki kedaulatan, ya, orang Israel tidak memiliki kedaulatan, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa, akhirnya terjadilah kompromi dari para pemimpin-pemimpin agama untuk menjadi imam besar, akhirnya mereka kompromi, terjadi kompromi. Nah, tetapi ketika Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci, mereka betul-betul merasa terhina, ya. Jadi bait suci dinajiskan, babi dibakar di situ, kemudian didirikanlah patung Zeus, orang Yahudi tersinggung dan terjadilah pemberontakan Makabe. Yang ini ditulis di dalam kitab Makabe, ya. Nah, kemudian di dalam pemberontakan itu mereka bisa mengusir, bisa merebut kembali bait suci ditahirkan kembali, itulah yang disebut hari raya Hanukkah, ya, dan Tuhan Yesus juga merayakan hari raya Hanukkah ini. Nah, ketika situasi di Yerusalem penuh dengan perpolitikan seperti itu, penuh dengan peperangan seperti itu, ada golongan yang kemungkinan adalah keturunan imam juga, ya. Jadi keturunan imam itu kan orang-orang Saduki. Saduki itu kan dari kata Zadok, jadi keturunan Zadok. Saduki itu keturunan Zadok. Nah, tetapi orang-orang ini, ya, merasa bahwa pemimpin agama di Yerusalem, imam-imam yang memimpin agama di Yerusalem itu udah nggak benar, ya. Jadi menganggap bahwa pemimpin agama itu sudah kompromi dengan penjajah, ya, dan menganggap dunia ini sudah begitu gelapnya. Kemudian mereka mengasingkan diri ke padang gurun, ya, dan hidup di tepi laut mati di daerah Qumran namanya. Daerahnya namanya Qumran, ya. Nah, mazhabnya adalah namanya Esseni, ya. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru itu ada mazhab Farisi, tentu Bapak Ibu seringkali mendengarnya. Bapak Ibu Saudara juga seringkali mendengar Saduki atau beberapa kali juga mendengar Zelot walaupun jarang disebut. Tetapi kaum Esseni ini, nama Esseni tidak pernah ditulis di dalam kitab suci, ya. Nah, hanya tanda-tanda bahwa kaum Esseni ini memang ada gitu ya, Alkitab mencatat juga ada tanda-tandanya, ya. Nah, siapa mereka dan mengapa mereka menyingkir? Ya, nah mereka menyingkir karena mereka menganggap bahwa dunia ini sudah bobrok, ya, dan mereka ini ingin menjauhkan diri dari dunia, tidak ingin terkontaminasi dengan kehidupan dunia yang sudah bobrok itu. Ya memang untuk menjadi imam besar itu pakai politik, dengan penguasa itu kong kali kong. Contoh misalnya ya kita lihat di dalam Alkitab, ada imam yang namanya Hanas dan Kayafas. Bagaimana kok bisa ada 2 imam besar sekaligus? Hanas dan Kayafas, ya. Jadi Hanas ini adalah mertua dari Kayafas. Kayafas ini menantunya. Dan Hanas ini mengatur supaya setiap mantu-mantunya, dia punya 3 mantu, itu bergiliran menjabat imam besar. Semuanya diatur sama Hanas. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi imam? Mereka harus kompromi dengan penguasa. Jadi penguasa akan mengangkat siapa yang jadi imam besar, ya.
Jadi bukan lagi menurut seperti yang dicatat di dalam Taurat gitu. Nah ini kan menganggap kaum S ini, wah udahlah, istilahnya pemimpin agama udah nggak benar. Orang Farisi juga dianggap nggak bersungguh-sungguh gitu ya. Dan mereka menyingkir dari dunia, dianggap dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Dan hidup di padang gurun di daerah Qumran di tepi laut mati. Nah, mereka hidup secara asketis. Mereka bekerja kasar ya. Kan hidup di padang gurun itu kan susah, keras gitu kan. Dan mereka menantikan akhir zaman. Seperti yang tertulis ya, misalnya di kitab Zakaria, ya di kitab Habakuk, mereka menantikan itu, perang antara terang dan gelap, ya, hari akhir dan kedatangan Mesias. Nah, mereka melakukan ritual. Setiap hari mereka melakukan pembaptisan. Baptisannya caranya mereka ini salah satunya kolam baptisannya ya. Banyak sekali kolam-kolam peninggalan kolam baptisan seperti ini di situs itu, di situs Qumran itu yang ditemukan sekarang. Nah, mereka caranya adalah mereka membuka pakaian, kemudian mereka masuk sendiri, bukan di kayak baptisan Kristen ya ditenggelamkan gitu, bukan. Jadi baptisan orang Yahudi pada saat itu mereka buka pakaian sendiri dan masuk sendiri ke air, kemudian naik lagi gitu. Itu caranya mereka dibaptis ya. Nah, ternyata ada kemiripan antara kehidupan dan ajaran kaum Eseni dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ada beberapa penafsir, tentu tidak semua sepakat, yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini mungkin hidup bersama mereka. Nggak mungkin Yohanes Pembaptis ini hidup sendirian sebatang kara di padang gurun gitu. Jadi bersama komunitas siapa? Nah, kemungkinan bersama kaum Eseni. Karena itu ajaran, cara baptisan itu mirip. Ya. Nah, orang Eseni ini karena hidup asketis, maka tidak ada perempuan di sana. Hidup selibat, asketis itu kan membiara ya, membiara. Jadi membiara itu kan hidup menjauhkan diri dari dunia, ya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, termasuk seks, termasuk makanan enak. Nah, Yohanes Pembaptis kan kayak gitu, ya. Makanannya apa? Madu hutan dan belalang gitu kan. Nah, terus juga apa yang Yohanes Pembaptis ajarkan? Dia menyuruh untuk bertobat, ya kan? Menyerukan untuk berhenti dari berbuat jahat, gitu kan? Nah, itu juga kan ajaran kaum Eseni. Tentu ada hal-hal lain, misalnya ritual-ritual lain yang dilakukan oleh orang Eseni yang tertulis di dalam peninggalan-peninggalannya. Nah, mereka hidup di tepi laut mati. Karena iklimnya itu sangat kering, sehingga apa yang mereka juga kan karena kemungkinan mereka adalah dari kaum golongan imam-imam, golongan keturunan Harun atau kaum Lewi, sehingga mereka juga bisa menulis gitu kan. Nah, jadi mereka juga menyalin kitab suci. Nah, hasil salinan mereka karena dengan cuaca yang kering, itu ternyata menjadi awet. Ya, biasanya kan kalau lembab itu jadi lapuk, ya kena ngengat dan lain sebagainya hancur. Tetapi justru karena di tepi laut mati ini gersang, kering, kelembapan juga rendah gitu ya. Justru akhirnya apa yang mereka kerjakan itu bisa bertahan lama. Nah, kita lihat bahwa kaum Eseni ini ada di dalam Injil ya. Baik itu misalnya tercermin dalam ajaran dan juga kehidupan Yohanes Pembaptis ya. Tetapi juga misalnya ada contoh misalnya ya di Lukas 22 ayat 10. Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Nah, di mana murid-muridnya itu bilang, di mana Tuhan Yesus memberi petunjuk, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang. Nah, dalam bahasa Yunani atau terjemahan bahasa Inggris, seseorang ini menggunakan kata untuk laki-laki. Ya, ikutilah dia itu he gitu ya. Follow him gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris terjemahannya seperti itu. Jadi yang dimaksud itu adalah laki-laki. Kalau kamu masuk ke dalam kota, kamu ketemu dengan laki-laki membawa kendi. Buat kita, apa yang aneh? Kenapa ini disebut orang Eseni? Nah, masalahnya pada saat itu yang membawa air, yang membawa kendi cuma perempuan. Tetapi karena orang Eseni tidak ada perempuannya, maka kalau ada laki-laki membawa kendi, pastilah itu orang Eseni. Ya, karena secara budaya pada saat itu yang bawa kendi itu biasanya perempuan gitu. Ya. Nah, ternyata
ada kaum Eseni di dalam Injil, dan ternyata Yesus dan para muridnya juga bersinggungan dengan kaum Eseni. Ya. Nah, apa yang diwariskan oleh komunitas Qumran, kaum Eseni di Qumran ini? Ya. Nah, sebelum penemuan Qumran ini ditemukan, tadi saya sudah katakan bahwa kitab suci yang terlengkap dan tertua itu adalah Kodeks Leningrad yang dihasilkan dari awal abad ke-11. Tetapi di tahun 1946 itu ditemukan sekitar 800-an naskah tertua di gua-gua sekitar Qumran. Usianya antara 150 tahun sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Kira-kira tulisannya itu tulisan di zaman segini. Karena setiap zaman itu kan beda model tulisannya. Ya. Nah, tulisannya itu kira-kira dihasilkan tahun 150 sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ya, jadi ceritanya adalah waktu itu di daerah itu tahun 1946 atau 1947 itu ada seorang anak penggembala. Nah, anak penggembala ini ya sedang menggembalakan ternaknya di daerah situ. Karena daerahnya itu kan turun naik gitu. Ada lembah gitu ya. Iseng-iseng dia lemparin batu ke gua. Ada gua di kejauhan, dia lempar-lempar batu gitu, lempar-lempar batu. Nah, waktu dia lempar batu, dia dengar ada sesuatu yang pecah. Nah, dia pikir, wah, ada apa nih pecah? Berarti ada guci di situ. Dia pikirannya udah, ini pasti harta karun gitu kan di dalam gua. Nah, kemudian dia mendekati gua itu, terus dia masuk ke gua itu, dia lihat ada guci-guci. Nah, di guci-guci itu ternyata dia menemukan gulungan-gulungan papirus. Nah, wah, kecewa dah dia, bukan harta karun gitu ya. Nah, mungkin dia lapor sama orang tuanya atau apa, akhirnya orang tuanya, wah mungkin ini ada harganya nih, dijual di tukang loak. Jual di tukang loak juga pikir, ya ini mungkin barang antik lah, ada harganya nanti gitu ya. Jadi nggak ngerti gitu betapa berharganya apa yang mereka temukan pada saat itu. Nah, pada saat itu kemudian di tukang loak itu kan tentu dia ya jual lagi ke tukang barang antik entah gimana, sampai ada satu orang dari tim American School of Oriental Research ya itu melihat naskah ini yang ditemukan ini di toko barang antik itu, di tukang loak itu ya, dan kemudian dia tanya, dia telusuri, dari mana nih? Nah, setelah ketahuan ditelusuri gitu, oh siapa yang jual sama kamu, dicari-cari, nah, akhirnya ditemukan dari daerah mana. Nah, dilakukanlah penggalian. Tetapi pada saat itu Israel sedang melakukan peperangan, ya kan? Mereka baru saja mendirikan, ada perang dengan negara Mesir dan lain sebagainya, perang Arab. Jadi agak sulit. Sehingga untuk melakukan penggalian dan akhirnya menemukan sekian ratus lagi, itu perlu waktu yang lama, ya, karena situasi peperangan di daerah itu. Ketika itu kemudian mereka menemukan lagi. Nah, penemuan ini sangat penting karena ini adalah naskah yang tertua yang bisa ditemukan, yang bisa kita temukan dari salinan TL. Nah, karena usianya antara 150 tahun sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, maka ini mematahkan tuduhan, segala tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Terutama ini adalah teks Perjanjian Lama. Ya, sehingga kalau ada tuduhan dari komunitas yang baru lahir di abad ke-7 Masehi, abad ke-6 Masehi, yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tentu itu adalah tuduhan tanpa bukti. Karena buktinya, ya, Alkitab itu sudah terpelihara. Buktinya apa? Kita melihat di dalam naskah-naskah Dead Sea Scroll, kenapa disebut Dead Sea ya? Karena di pinggirnya Qumran ini, di pinggirnya Laut Mati ya, atau gulungan Laut Mati, ya, gulungan Laut Mati. Nah, naskah-naskah yang ditemukan di sini itu sekitar 40% adalah salinan dari teks Ibrani, kecuali Kitab Ester. Kitab Ester tidak ditemukan di sini. Kenapa? Ya mungkin karena ya itu tadi, bahwa orang Eseni ini kan
tidak ada perempuannya gitu ya. Dan memang tradisinya patriarki pada saat itu kan juga menganggap perempuan itu kelas 2 dan lain sebagainya. Nah, sekitar 30% teks-teks yang ada tidak dikanonisasi dalam Alkitab Ibrani seperti kitab Henok, kitab Yobel, kitab Tobit, kebijaksanaan, Sirah, Mazmur. Tetapi ini ternyata terkanonisasi di dalam Septuaginta, ya, atau masuk dalam Deuterokanonika. Tetapi tidak masuk ke dalam kanon Palestina. Nah, sedangkan sisanya 30% lagi adalah tulisan yang menjelaskan aturan, ya, dasar iman dari kaum Esseni, aturan-aturannya, liturgi-liturginya, buku nyanyiannya, buku tafsirannya, dan doa-doanya. Ya. Nah, sekarang penemuan ini sebagian besar disimpan di dalam Museum Shrine of the Book di Yerusalem. Ya. Dan yang paling lengkap itu adalah teks Yesaya. Nah, antara teks Qumran dengan teks Masorah itu sangat sedikit perbedaan. Teks yang ditulis abad pertama sebelum Masehi dengan teks yang ditulis abad ke-10, abad ke-11 setelah Masehi, berbeda lebih dari 1000 tahun, ternyata hanya sedikit perbedaannya. Ya. Dan teks Qumran ini ternyata lebih mirip dengan kitab yang sejaman, yaitu Septuaginta. Terjemahan Septuaginta lebih mendekati dengan teks Qumran. Ya. Misalnya, di dalam Yehezkiel 34 ayat 16. Di dalam teks Masorah itu kan di dalam bahasa Indonesianya dulu ya Bapak Ibu ya, saya bacakan. Yang hilang akan kucari, Yehezkiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Ya, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi itu sama dengan teks Septuaginta. Terjemahan Septuaginta dan Vulgata terjemahan Latin dan Yunani Perjanjian Lama. Ya. Nah, ternyata kulindungi dalam bahasa Ibrani yang dilindungi itu samar. Sedangkan di dalam teks Masorah, ya, saya bacakan bahasa Inggrisnya aja karena saya tidak terlalu lancar bahasa Ibrani. Itu ternyata I will destroy. Yang satunya I will protect, yang satunya I will destroy. Nah, kenapa bisa ada perbedaan ini? Ternyata antara protect dan destroy dalam bahasa Ibrani itu hampir mirip. Samar dengan samat, gitu. Ya. Ya mungkin ketika menyalin gitu ya, matanya udah burem ya karena berenyek gitu ya, tulisan begitu banyak, akhirnya wah ini res atau dalet ya. Salah, ada kesalahannya karena kan melibatkan manusia juga kan dalam penyalinan itu. Ya. Ya namanya manusia jadi bisa salah gitu kan. Nah, kesalahan yang ada atau bukan kesalahan ya saya bisa katakan perbedaan karena kita tidak bisa menentukan yang mana sih yang benar gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu ternyata sangat-sangat sedikit ya, terutama adalah perbedaan penulisan seperti ini. Sangat-sangat kecil dan tidak mempengaruhi keseluruhan prinsip-prinsip atau ajaran dari kitab suci, ya. Nah, untuk TB2 akhirnya bukan lagi memakai kata kulindungi tetapi kuawasi, ya. Nah, ini adalah contoh perbedaan dan kesamaan antara teks Qumran dengan teks Masorah dari abad ke-10 atau Kodeks Leningrad. Ya. Jadi lebih mirip kepada Septuaginta atau teks yang sejaman, ya. Tapi kalaupun ada perbedaan itu sangat-sangat kecil. Nah, contoh lagi varian teks. Ya, ini saya ambil dari foto apa itu? Shrine of the Book Museum di Yerusalem ya, yang menyimpan hampir sebagian besar penemuan di kitab suci. Ini adalah gulungan kitab Yesaya ya. Jadi gulungan yang paling lengkap gitu ya, yang paling utuh. Itu adalah satu gulungan kitab Yesaya. Nah, ini. Nah, teks konsonannya itu stabil ya, walaupun terpaut lebih dari 1000 tahun dengan teks Masoret. Jadi kita bisa percaya bahwa kitab suci itu tidak pernah berubah.
cara penyalinannya dari selama 1000 tahun itu ternyata disalin dengan sangat teliti. Kalaupun ada perbedaan, ya, perbedaan itu lebih kepada perbedaan-perbedaan yang sangat kecil. Ya, misalnya di dalam Yesaya 48 ayat 18. Ini teksnya adalah dalam bahasa Indonesianya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, dalam bahasa Ibraninya, hiksapta lemis wotai wahi kan nahar salomeka, ya, wasit kateka kegale hayam. Nah, di situ ada kata salomeka. Ya, saya tandai dengan ada huruf waw ya yang merah, ya. Nah, di dalam Dead Sea Scroll kata salomeka ini tidak ada waw-nya, tidak ada huruf yang merah ini, ya. Nah, dan ini adalah sebetulnya penanda vokal. Jadi mau dipakai nikut atau dipakai huruf waw itu sebetulnya artinya tidak berubah. Jadi waktu mereka menyalin teks ini, akhirnya ketika mereka memberikan tanda-tanda nikut, mereka menempatkan huruf waw ini untuk bunyi O ya, selomika gitu ya. Sedangkan di teks yang lebih lama tidak ada huruf O ini, huruf waw ini ya, yang untuk bunyi O itu. Nah, itu misalnya contoh varian teksnya ya. Jadi kita bisa melihat ternyata varian teksnya misalnya kayak samar atau samat ya. Shalom ada O-nya atau enggak gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang tidak berarti sama sekali ya. Walaupun ada perbedaan teks, tetapi ternyata teks yang usianya lebih dari 1000 tahun itu ternyata hanya memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak berarti. Atau misalnya gini, kutipan di Kisah Para Rasul, ya Rasul Lukas ketika menuliskan tentang khotbahnya Stefanus, ya itu dikatakan bahwa Yusuf itu membawa 75 jiwa banyaknya. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Nah, padahal di Keluaran itu ternyata Yakub itu pindah ke Mesir itu 70 jiwa. Tapi kok Lukas menulis di dalam kitab Para Rasul, kan harusnya Lukas ini kan mengutip perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama di kitab Keluaran itu Yakub pindah ke Mesir itu 70 jiwa. Tapi di Kisah Para Rasul, kisah Yakub pindah ke Mesir itu bawa 75 jiwa gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa kok ada begini, ada perbedaan begini ya? Untuk para polemik, misalnya ya, polemik-polemik yang tidak suka dengan agama Kristen, mereka akan bilang, ini loh, ya, Alkitab itu sudah dipalsu. Mana ini? Katanya firman Tuhan. Firman Tuhan kan mestinya nggak pernah salah. Kok ini salah gitu ya? Di kitab Keluaran, Musa nulis 70 jiwa. Kok Lukas nulis 75? Ya, kayak gitu kan ya. Gaya-gayanya polemik gitu ya. Polemik yang tidak suka sama kekristenan. Nah, ternyata Lukas itu mengutip dari Septuaginta, ya, dan Septuaginta itu ternyata sama dengan teks Qumran, misalnya 4Q13, naskah 4Q13 ya, Q itu Qumran ya maksudnya ya, atau 4Q1 misalnya ya, yang adalah teks dari bagian dari teks Keluaran 1 ayat 1 sampai 6 atau 4Q1 bagian dari teks Keluaran 1 ayat 3 sampai 17 itu ternyata menulis sama seperti Septuaginta 75 jiwa gitu ya. Sedangkan teks Masorah itu ternyata 70 jiwa ya. Jadi ini sebetulnya adalah perbedaan-perbedaan yang tidak berarti ya. Pesannya apa ya? Pesannya bahwa Yakub pindah ke Mesir gitu aja ya. Mau 70 atau 75 yang nggak berarti lah itu perbedaannya. Ya. Justru Tuhan membiarkan perbedaan ini ya membuktikan bahwa Tuhan memakai manusia juga gitu. Ya. Tuhan memakai manusia ini bukan ditulis oleh satu orang, ini bukan direkayasa gitu ya, dan Tuhan membiarkan hal itu. Apa adanya alami. Nah, jadi Bapak Ibu dari pembelajaran ini ya, Bapak Ibu ya, dari pembelajaran ini dari ditemukannya
teks-teks Qumran ini, apa sih yang bisa kita simpulkan? Ya, bagaimana orang Eseni yang pergi dari Yerusalem bermukim di tanah gersang di pinggir laut mati karena mereka muak melihat korupnya imam-imam besar, imam-imam yang ada di Yerusalem gitu ya. Karena mereka melihat penjajahan yang demikian rupa, kita bisa melihat bahwa Allah bekerja dalam sejarah. Kalau kita nggak punya teks Qumran ini, kita hanya punya teks yang tertua, itu adalah teks dari tahun 1000 sekian, Kodeks Leningrad. Ya, kita tidak bisa kita tidak bisa menjawab tuduhan bahwa apakah Alkitab ini memang terjaga. Tapi justru dengan bukti teks Laut Mati ini, kita melihat bahwa perbedaan teks yang ada selama 1000 tahun lebih, itu ternyata hanya perbedaan-perbedaan yang tidak berarti. Ya, itu pun kita maklumi. Kenapa? Karena yang menyalin itu manusia. Tapi walaupun manusia yang menyalin, ternyata penyalinannya sangat-sangat akurat. Ya, dengan keterbatasan manusia, ternyata perbedaannya sangat sedikit, gitu. Ya. Nah, jadi bahkan dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang politik yang kacau, dalam peperangan, dalam dunia yang sudah kacau pada saat itu, Allah bekerja membawa kebaikan bagi kerajaannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan Dead Sea Scroll ini, warisan ini, kita bisa beriman bahwa Allah menjaga firman-Nya lebih daripada 2000 tahun. Lalu bagaimana dengan teks-teks yang hilang? Ya, berarti teks-teks itu memang Allah anggap tidak penting itu untuk dipertahankan, seperti misalnya tadi ya The Book of Yasar gitu ya, Sefer Hayasar, seperti kitab orang jujur. Oh, ternyata itu tidak Allah pelihara. Tapi apa yang Allah pelihara ini ternyata ini cukup untuk menjaga iman kita, ya. Nah, dari ini juga kita melihat bahwa Allah memelihara firman-Nya melalui sejarah, melalui orang-orangnya. Allah menjaga firman-Nya. Jadi apa yang terpelihara sampai sekarang itu cukup buat kita, ya. Jadi melalui situasi dunia yang kacau, ternyata Allah membawa kebaikan bagi kerajaannya, ya. Dan juga apa yang perlu untuk diteruskan kepada umatnya, apa yang perlu untuk membangun iman umatnya, ternyata Allah pelihara. Jadi kita bisa yakin bahwa kitab suci yang kita terima sebagai warisan tradisi sampai kita sekarang ini, itu cukup buat iman kita. Ya, oke. Sampai sini dulu, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kanon Yunani. Kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya Kak Ana. Ya, ini Laura bacakan dulu yang ada di YouTube ya, karena dari tadi sudah masuk duluan. Iya. Dari Roland, Shalom Kak, izin tanya, apakah Alkitab Yesaya yang dibaca Tuhan Yesus waktu di sinagog itu adalah salah satu catatan kaum Masorah atau teks apa? Terima kasih. Ya, jadi Tuhan Yesus ketika membaca itu, pastilah membaca dalam bahasa Ibrani. Tetapi Rasul Lukas menuliskannya pastilah mengutip dari Septuaginta. Gitu. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus membaca itu di sinagog, nah, sinagognya kan itu kan di Yerusalem atau di daerah Galilea kan ya. Jadi di daerah Palestina. Bukan di daerah Alexandria, bukan di Mesir maksudnya ya. Nah, jadi sinagog-sinagog yang ada di daerah Yudea atau Galilea pada saat itu menggunakan kitab suci berbahasa Ibrani, dan ini namanya teks Masoret. Tapi teks Masoretnya bukan teks Masoret hasil dari tahun abad ke-5 dan seterusnya, tetapi kan kemungkinan adalah Proto Masoret ya, yang sama dengan Dead Sea Scroll gitu ya, teksnya kemungkinan besar sama dengan teks yang ada yang kita temukan sekarang dalam Dead Sea Scroll. Nah, jadi pasti teks Ibrani ya, Proto Masoret. Tetapi kemudian kita membaca itu dalam apa? Dalam kitab Lukas kan. Lukas sendiri adalah orang Yunani. Ya, Lukas itu orang Yunani. Lukas itu bukan kumpulan dari lingkaran murid Yesus yang
baik itu lingkaran 3, lingkaran 12, atau lingkaran 70 gitu ya, bukan. Tuhan Yesus tidak pernah memiliki murid di luar orang Ibrani semasa dia di dunia ini. Dia tidak pernah memiliki orang Yunani sebagai muridnya. Tapi kemudian ketika penginjilan diteruskan oleh para rasul, maka hasil penginjilan itu adalah kebanyakan orang-orang Yunani dan salah satunya adalah Lukas. Nah, Lukas pasti mengutip dari Septuaginta. Karena kita bisa melihat teks itu, kita bisa bandingkan ya yang Lukas tulis di dalam baik itu kitab Lukas maupun kitab para rasul yang tadi saya ambil contohnya misalnya ya, ternyata lebih mirip dengan teks Septuaginta gitu. Iya, Iya. Oke. langsung lanjut aja karena Roland nggak bisa ini kan Iya, komen karena di YouTube kan. ya. Ini juga ada pertanyaan yang masuk dari Yusuf Santoso. Shalom Kak, mau tanya, yang dimaksud Helenisasi apa ya Kak? Tapi Ya. ini di kolom chat juga ada ditanggapi oleh Rafli ya Kak Ana. Helenisasi adalah proses perubahan budaya yang ada pada waktu itu ke budaya Yunani. Jadi semua nama atau bahasa dijadikan Yunani. Mungkin Kak Ana bisa lebih melengkapi lagi ya Kak Ana. Iya. Kasih. Jadi Helenisasi itu Yunanisasi gitu ya. Maksudnya bisa seperti itu. Jadi mereka dipaksa untuk menerima bahasa, budaya, bahkan filsafat, cara berpikir orang Yunani. Budayanya diberubah gitu, dimasukkan. Nah, jadi Alexander Agung ketika menaklukkan Eropa bagian selatan, sebagian besar Asia Timur Tengah gitu ya sampai ke India, kemudian juga wilayah Afrika bagian utara. Ketika dia menaklukkan semua kerajaan-kerajaan itu, wilayah itu, dia memasukkan budaya Yunani. Mereka semua harus berbahasa Yunani. Mereka harus bisa menerima pola pikir. Mereka diajarin berfilsafat, berpola pikir seperti orang Yunani. Dan ini juga masuk ke dalam cara berpikir orang-orang Yahudi gitu ya pada saat itu. Ya. Nah, tapi justru karena ini ya, justru karena Yunanisasi ini, justru ini persiapan bagi Injil mudah untuk disebarkan. Ini justru persiapan yang Tuhan juga intervensi melalui sejarah gitu. Dengan mereka berbahasa Yunani, maka kitab suci para rasul itu menulis dalam bahasa Yunani akhirnya. Paulus menulis dalam bahasa Yunani, Lukas menulis dalam bahasa Yunani ya. Akhirnya bahasa Yunani itu menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Ya, walaupun misalnya kita ngerti kan ya bahasa Inggris ya, walaupun misalnya kayak saya berbahasa Inggris pasif, kalau saya dengar orang bahasa Inggris ngerti gitu, tapi untuk menjawab lancar itu sulit. Nah, contohnya seperti itu, kita bisa melihat dari, bandingkan dari kalau orang ahli biblika, orang ahli bahasa Yunani, itu bisa melihat tulisannya Petrus dengan tulisannya Paulus, itu betapa bagusnya bahasa yang digunakan oleh Paulus, sedangkan bahasanya Yunani Petrus itu sederhana sekali, gitu. Bahasa Yunaninya Markus itu sederhana sekali. Tetapi mereka memaksa untuk menulis dalam bahasa Yunani. Dan mereka bisa, karena itu dipaksakan untuk menjadi bahasa internasional pada saat itu. Lingua franca, gitu ya. Nah, karena mereka terpaksa gitu ya untuk berbahasa itu, dan akhirnya mereka bisa menulis surat-surat dalam bahasa Yunani, maka Injil dengan mudah tersebar kemana-mana. Bisa dibaca, surat mereka itu bisa dibaca kemana-mana. Ya, karena orang-orang Yahudi, contohnya komunitas Yahudi yang sudah tinggal di Alexandria, udah nggak bisa lagi berbahasa Yahudi kan, udah nggak bisa lagi berbahasa Ibrani, makanya harus ada terjemahan Septuaginta, perjanjian lama diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, jadi Alexander Agung melakukan Helenisasi ini, itu juga ternyata Tuhan pakai, Allah pakai sebagai persiapan Injil bisa menyebar ke seluruh dunia. Ya, jadi Allah bekerja dalam sejarah. Ya, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kerajaan. Jadi Kak Ana kalau boleh digarisbawahi dari zaman awal PL sampai yang PB, Allah tidak melepaskan prosesnya ya Kak Ana ya, tetap ikut bekerja ya. Luar Campur biasa tangannya sekali. luar biasa ya, Iya, Allah itu ya. mau sejarah apapun yang diizinkan Tuhan ada, ataupun Iya. adat istiadat atau tradisi apapun, itu semuanya mengandung sesuatu arti yang besar ya, suatu pekerjaan Allah Kak Ana. Dan yang harus diingat gini, Laura, Allah itu nggak fanatik sama satu ras loh.
Nggak ada satu ras yang dianggap terlalu tinggi gitu. Wah, kalau ini ras ini bahasa ini tuh bahasa di surga gitu. Atau ras ini tuh Hmm. paling budayanya begini tuh paling paling surgawi gitu ya. Kan banyak orang Kristen itu lebih Yahudi daripada orang Yahudi gitu ya. Katanya Pak Soekarno ya, Ya, betul. kalau jadi Islam jangan ke Arab-Araban, kalau jadi Kristen jangan ke Yahudi-Yahudian, kalau jadi Hindu jangan ke India-Indian. Itu benar loh, gitu ya. Dan ternyata Allah tidak fanatik dengan budaya Yahudi atau orang Yahudi saja. Bahkan Allah itu tidak fanatik ya pakai laki-laki saja. Perempuan pun dipakai gitu. Nggak memandang gender juga ya Kak Ana ya. Gender, budaya, bahasa, nggak ada satu yang spesial di mata Allah. Yang spesial itu adalah orang-orang yang rela mau dibentuk, mau dipakai Tuhan. Itu yang spesial. Ya, setuju sih Kak Ana. Ya, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Semi Kak Ana. Kalau Kam Eseni tidak ada wanita untuk mempertahankan komunitas mereka, apa menggunakan sistem perekrutan ya Kak? Kalau mereka orang yang keras, seperti apakah mereka bisa mendapatkan member? Ya, karena mereka tidak punya perempuan kan, jadi mereka tidak bereproduksi ya, tidak bisa bereproduksi, tidak bisa secara alami gitu ya, apa? Karena itu mereka cuma bertahan sebentar antara tahun 150 sebelum Masehi sampai abad pertama. Ya, sedangkan misalnya kaum Farisi itu kan bertahan sampai sekarang. Jadi eh, bagaimana agama Yahudi berkembang yang ada sampai sekarang itu adalah lebih kepada kaum Farisi. Kaum Saduki musnah ya, karena sejak Bait Allah musnah, ikut musnah juga mereka. Tapi yang bertahan sampai sekarang adalah sisa-sisa dari kaum Farisi yang jadi rabi-rabi sekarang itu adalah warisan dari kaum Farisi. Jadi Eseni, Zelot udah nggak ada, Saduki udah nggak ada. Nah, yang penerus agama Yahudi sekarang adalah kaum Farisi. Kaum Farisi juga banyak mazhabnya. Zaman dulu aja, zamannya perjanjian baru aja, zaman para rasul aja, sudah ada 2 mazhab besar, yaitu Hillel dan Shammai gitu ya. Apalagi sekarang lebih banyak lagi mazhabnya. Nah, bagaimana perekrutannya? Keras, ya, sangat keras ya. Jadi saya sempat membaca, tapi saya tidak tulis di sini. Ada waktunya gitu ya. Jadi ada masa percobaannya, seminggu, 2 minggu mereka ada percobaan, kemudian ada pentahbisannya dan lain sebagainya. Mereka ada uji cobanya dulu. Kuat nggak nih gitu, ngikutin di sini. Nah, kayak begitu ya. Dan tentu pada saat itu mereka itu kan tertindas dan mereka itu mengharapkan kedatangan Mesias dengan caranya masing-masing. Misalnya orang Zelot, mereka mengharapkan kedatangan Mesias dengan cara mengusir penjajah. Kalau penjajah terusir, maka mereka bisa menguduskan negeri mereka kan? Negeri mereka jadi kudus lagi gitu kan, dengan mengusir penjajah. Nah, kalau negeri mereka kudus, kemudian juga penjajah terusir, maka mereka mengharapkan, wah, Mesias datang gitu, kerajaan Allah ditegakkan. Sedangkan orang Farisi juga menantikan Mesias dengan cara apa? Dengan cara mereka keras terhadap Taurat, ya. Mereka memberikan kayak apa itu aturan-aturan di sekeliling Taurat, tambahan-tambahan aturan, tambahan-tambahan aturan, ya. Misalnya gini, Taurat bilang tidak boleh bekerja di hari Sabat. Nah, mereka jabarkan lagi nih, bekerja itu apa? Misalnya, bekerja itu misalnya tidak boleh menggiling gandum kan? Menggiling gandum itu termasuk pakai tangan juga nggak boleh gitu. Bukan cuma pakai tumbukan aja, pakai tangan juga nggak boleh. Maka ketika murid-murid Tuhan Yesus di hari Sabat memetik gandum dan memakannya, yang dipersalahkan itu ketika mereka mengupas, bekerja gitu, menggiling gandum. Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang di hari Sabat dengan meludah, kemudian mengaduk ludahnya dengan tanah dan templokin ke matanya orang buta, itu yang dipersalahkan apa? Bekerja mencampur ludah air dengan tanah, gitu. Itu yang dipersalahkan. Nah, itu kan caranya orang Farisi itu menjaga Taurat. Ketika orang sudah taat kepada Taurat, diharapkan kerajaan Allah ditegakkan, Mesias datang, gitu kan? Orang Saduki gimana? Orang Saduki menjaga bait Allah, menjaga liturgi. Dengan dijaga liturgi, bait Allah, diharapkan Mesias datang. Nah, orang Eseni merasa bahwa semuanya itu palsu lah, gitu. Dunia ini sudah gelap, keagamaan mereka betul-betul palsu. Mereka kompromi, orang Farisi juga nggak benar kok hidupnya, gitu. Mereka beribadah, ya kesannya beribadah, tapi mereka munafik semua, gitu kan? Kan itu juga yang dituduhkan oleh Yohanes Pembaptis.
alah kamu berdoa panjang-panjang tapi kamu munafik kayak begitu kan. Nah, menelan rumah janda-janda katanya. Yohanes Pembaptis kayak gitu kan. Nah, orang SNI juga punya pandangan seperti itu. Alah kamu palsu semua gitu ya. Udah, saya mengharapkan kedatangan hari akhir itu di mana Mesias akan datang menegakkan kerajaan Allah dengan hidup kudus, memisahkan diri dari dunia ini gitu. Di pinggiran laut mati. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berdoa, menyembah, bernyanyi, menyalin kitab suci. Nah, karena mereka menyalin kitab suci, pasti mereka itu pinter. Pasti mereka ini adalah keturunan imam-imam. Orang Yahudi semuanya, hampir semua itu, hampir sebagian besar orang Yahudi itu melek huruf. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang banyak buta huruf. Orang Yahudi melek huruf, tapi tidak semua bisa menulis. Mereka kebanyakan bisa membaca, tetapi tidak semua bisa menulis. Nah, orang SNI ini ternyata menghasilkan teks-teks Qumran ini kan, Dead Sea Scroll, menyalin kitab suci. Berarti mereka bisa menulis, bukan cuma bisa membaca, tapi bisa menulis. Nah, karena mereka bisa menulis, kemungkinan mereka adalah keturunan imam. Tetapi yang berbeda dengan orang Saduki, mereka melihat bahwa orang-orang Saduki ini sudah kompromi. Politik tok gitu istilahnya tuh gitu. Alah kamu mau berkuasa, kamu kompromi kan sama penjajah gitu kan. Kamu kompromi kan dengan bangsa-bangsa asing, kamu munafik gitu. Dan mereka pergi. Dan itu pun yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dia sebagai anak imam, anaknya Zakaria, anaknya Elizabeth, punya fasilitas jadi imam seperti bapaknya. Apalagi dia anak satu-satunya. Dia bisa jadi seperti bapaknya dan meneruskan hak bapaknya kan, bagi anak satu-satunya, Zakaria. Terjamin dia sudah gajian, sudah tiap bulan, sudah. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia pergi hidup di padang gurun dan kemungkinan dia hidup dengan kaum SNI. Ya, ini Siap, ada Kak. tambahan Terima dari kasih. Semi sih, Kak. Berarti salah satu hal yang membuat kaum Farisi bertahan mungkin juga menerapkan sistem poligami. Ya, untuk sekarang orang Yahudi sudah tidak boleh poligami ya. Sudah beberapa mazhab itu setahu saya tidak menerapkan poligami lagi. Tapi nggak tahu ya kalau mazhab yang sangat keras gitu ya. Tapi kalau kawin muda itu masih. Jadi untuk yang ultra ortodoks Yahudi itu yang pakainya hitam-hitam, perempuannya Pakai topi. juga ya pakai topi bundar, terus ininya keriting-keriting yang laki, yang perempuan itu pakai hijab bahkan pakai burka juga, ya hitam semua juga. Nah itu kan ultra ortodoks. Nah itu kawin muda-muda masih muda-muda gitu udah kawin gitu, udah nggak pakai pacaran dulu. Itu kayak begitu fanatiknya. Tapi Siap. Yahudi itu mazhabnya macam-macam ya sampai sekarang itu yang sangat moderat juga ada ya, sangat moderat, sangat baik dengan kekristenan, yang terbuka dengan semua agama itu ada berbagai Ya, Kristen penafsiran. kita ini kan banyak mazhabnya juga ya, Kak. Iya, banyak. Iya. Siap, Kak. Terima kasih. Jadi kalau Kristen itu banyak alirannya nggak aneh, dari nenek moyangnya juga udah begitu. Dari zamannya Tuhan Yesus saja udah kita kenal 2 mazhab, orang Farisi aja itu ya. Kan udah ada 4 golongan. Farisi, Saduki, Eseni, Zelot. Farisi aja udah 2. Ya, ada cabangnya lagi. Hillel sama Samai. Makanya Paulus tuh bilang, saya orang Yahudi asli dari kaum Benyamin. Farisi sebagai mazhab yang paling keras tuh. Ternyata Farisi itu ada mazhabnya lagi. Ada yang paling keras, ada yang moderat gitu. Ternyata Paulus itu dari mazhab yang paling keras. Dia kan gitu kan ngomong gitu di Alkitab. Ya. Karena kaum SNI itu dia tuh nggak sadar kah kalau dia berasal dilahirkan dari seorang perempuan atau gimana? Nggak terima loh orang SNI. Ada yang protes. Ada yang protes. Itu dari mana asalnya? Ya, Ada yang karena protes. gini, dalam Gitu loh. budaya patriark atau budaya yang mengutamakan laki-laki, mereka menganggap kan perempuan itu kelas 2, perempuan itu pembawa godaan gitu, perempuan itu bahkan untuk kayak Farisi yang kaum Samai aja gitu ya. Kaum Samai itu juga menganggap perempuan itu kayak sumber dosa gitu. Nah, jadi apa mereka nggak sadar ya? Pasti mereka tahu lah mereka dilahirkan oleh ibu mereka. Cuma mereka menganggap bahwa perempuan itu membawa dosa gitu. Ya.
Coba kita baca ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim misalnya, ketika mereka mau berperang, atau ketika Raja Daud mau berperang, mereka tidak boleh ketemu sama perempuan loh. Makanya misalnya, itu kan ada ceritanya kan, ketika Daud menuduri istri Uria, hamil istri Uria, si Urianya dipanggil, dari perang dipanggil, suruh tidur supaya itu jadi anaknya Uria gitu. Tapi Uria bilang, nggak bisa, saya lagi perang suci kok saya disuruh tidur sama istri saya. Nah kayak gitu pola pikirnya. Padahal Uria itu orang Het, tapi dia sudah lock in gitu ya ke agama Yahudi gitu. Dan punya pola pikir seperti agama Yahudi. Jadi pola pikirnya budaya pada saat itu begitu Laura. Merendahkan perempuan. Ya, bersyukurlah Tuhan menempatkan Laura di zaman sekarang. Kalau enggak protes dia. Pak Yohan Protes keras. ketawa. Ya, lanjut. Lanjut ke Ana ya, dari Mr. Sitompul, sedekat yang saya baca, dalam Alkitab tidak ada sebutan Palestina, tetapi yang ada adalah sebutan Filistin. Apakah yang disebut Filistin tersebut sama artinya dengan sebutan Palestina? Orang Filistin dengan orang Palestina sekarang itu sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Memang kata Palestina dari Filistin. Tetapi yang dimaksud Filistin pada saat itu di Alkitab dengan Palestina yang sekarang itu berbeda sekali. Orang Palestina yang sekarang ya, yang ingin menjadi negara Palestina sekarang ini adalah keturunan orang-orang Arab. Sedangkan orang Filistin yang kita baca di Alkitab Beda. itu adalah orang-orang dari satu pulau di daerah Laut Tengah, ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa orang Filistin itu adalah orang-orang dari daerah Laut Tengah, orang-orang istilahnya itu sedikit Eropa ya, di Yunani bagian selatan gitu ya, daerah Pulau Kreta dan lain sebagainya gitu. Nah, dari mana? Dari peninggalan orang-orang arkeologi melihat bahwa tulisan, benda-benda dari orang Filistin itu ternyata berbeda dengan orang-orang Kanaan pada saat itu. Jadi orang-orang Filistin ini berbeda dengan bangsa Kanaan, bangsa Israel gitu ya, atau bangsa Midian yang tinggal di daerah Kanaan. Nah, pada saat Romawi menguasai daerah itu, mereka menggunakan daerah itu sebagai Palestina, gitu. Ya, tapi orang Filistin yang ada di Alkitab, ya di zaman Daud, zaman Musa pada saat itu sudah punah, sudah nggak ada lagi sekarang. Ya. Sedangkan orang Palestina yang sekarang, yang sedang perang sama negara Israel, itu adalah orang-orang keturunan Arab, gitu. Karena kalau boleh mundur sedikit tadi, karena sempat menjelaskan bahwa Allah tidak melihat sesuatu ras itu suatu hal yang paling menonjol ya, ras apapun. Tapi yang terjadi saat ini yang masih ada, kalau Laura boleh jujur, Harus jujur. kita Chinese suka merendahkan sesuatu itu untuk membuat kita melepas itu semua gimana ya Kak Ana? Atau larinya nanti ke perjodohan karena ada apa doktrin ya kalau dari kecil bahwa kita ini berbeda, kita lebih ya merasa kita lebih unggul dari mereka, itu melepasnya gimana Kak Ana ya? Ya, sebetulnya tidak cuma soal ras aja ya. Apakah itu orang Jawa memandang orang Madura, orang pribumi memandang orang non-pribumi memandang orang pribumi, atau orang Batak memandang orang Sunda memandang orang Manado, dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan soal ras saja, bukan soal gender aja gitu ya. Tapi segala hal yang kita lihat tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus kembali lagi merelakan diri kita, merelakan pola pikir kita dirubah seturut dengan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun itu sulit, karena ya budaya dunia ini apa yang kita terima itu sudah mengakar puluhan tahun. Bagaimana untuk merubah itu? Saya sendiri ya sebagai perempuan itu ya merasakan gitu ya. Perempuan harus gini, perempuan harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu aja misalnya soal gender. Itu masih terasa terbawa oleh situasi budaya dunia timur ya sampai sekarang. Ya kembali lagi, kita mau atau enggak, kita sudah tahu kebenaran,
Kita mau nggak gitu untuk merelakan diri kita berubah? Mungkin kita bisa mengacu bahwa carilah pasangan yang sepadan. Sepadan itu dalam hati seperti apa ya Kak Ana? Mungkin agak melenceng sedikit ya. Bentar. Ini kan dari Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan baginya. Ya, sepadan baginya. Nah, kata sepadan, ya, I will make him and help meet for him. Kata sepadan itu dari kata neget. Neget itu artinya affront, berlawanan, par, opposite. Ya, specifically a counterpart. Ada against juga, berlawanan. Ya. Nah, jadi arti kata sepadan sebetulnya artinya lawan, berbeda. Ya. Jadi kalau cari pasangan pertama harus yang berbeda dulu. Ya. Tidak boleh sama, ya. Adam and Steve itu enggak boleh. Adam and Eve yang benar. Ya, yang pertama itu adalah berlawanan. Ya, yang sepadan itu. Nah, tetapi karena kerusakan manusia, ya kejatuhan manusia dalam dosa, akhirnya yang sepadan ini bukan hanya yang berlawanan ini, bukan hanya berbeda, tetapi juga jadi musuh. Karena berbeda jadi musuh. Ya, bukan jadi teman hidup, tapi musuh seumur hidup gitu. Nah, itu karena kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, sebetulnya sepadan ini adalah penolong yang berlawanan, yang berbeda. Justru perbedaan itu Tuhan kehendaki supaya kita saling melengkapi. Tapi karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka banyak kali dalam rumah tangga perbedaan itu menjadi sumber konflik. Padahal seharusnya perbedaan itu untuk kita merasa aman, karena ada orang yang melengkapi kita, bukan kita merasa tidak aman karena dia berbeda dengan kita. Gitu. Dan sebetulnya perbedaan-perbedaan itu justru menyeimbangkan, mengisi kekurangan kita, bukan menjadi ancaman buat kita. Orang waktu menikah itu kan salah satu ininya kan berani telanjang di depan pasangan. Ya kan? Orang kalau menikah kan berani telanjang di depan pasangan. Nah, masalahnya banyak pernikahan yang hanya sampai di fisik saja berani telanjang. Tetapi untuk isi pikiran, isi hati, dia nggak berani telanjang di depan pasangannya, tidak aman. Nah, itu yang menyebabkan banyak konflik dalam pernikahan, tidak percaya. Hanya sampai di fisik saja. Terima kasih ya Kak Ana. Kalau dari Mr. Sitompul ini ada tambahannya Kak Ana. Kata sepadan menurut KBBI adalah kata-kata yang memiliki nilai atau ukuran dalam arti ukuran, arti efek dan sebagainya. Yang sama sebanding dengan, seimbang, berpatutan. Contoh hukuman itu sepadan dengan kesalahannya. Ya, terima kasih untuk informasinya. Karena sepadan jadi mengalar kemana-mana nih Kak Ana. Dari Bayu dulu deh, kita bacakan dulu bagaimana pandangan Kak Ana tentang tradisi lisan dalam kekristenan. Tradisi lisan, jadi Tuhan Yesus sendiri menghormati loh tradisi lisan, ya. Ternyata para rasul dan Tuhan Yesus itu memegang tradisi. Nah, contohnya misalnya gini, Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Cari coba di perjanjian lama. Tidak ada. Bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret, cari di perjanjian lama. Teks ini. Ternyata tidak ada di dalam PL atau kitab suci yang mereka pegang pada saat itu. Terus dari mana seperti firman yang mengutip firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, kalau tidak ada di kitab suci, terus dia ngutipnya dari mana? Ternyata ini adalah ngutip di luar teks-teks kanonik. Ya. Dari Midras seperti itu. Nah, ternyata mereka pun menggunakan tradisi Tuhan Yesus dan para rasul memegang tradisi lisan di luar Alkitab. Contohnya misalnya Midras, Talmud, dan lain sebagainya.
Nah, ini misalnya lagi ya. Orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, kursi Musa ini ternyata ada dalam Misnah. Jadi, Tuhan Yesus dan para rasul ternyata memegang tradisi lisan di luar teks kanon. Contohnya lagi misalnya di 2 Timotius 3 ayat 8 dan 9. Di situ ada kata seperti Yanes dan Yambres, katanya Paulus itu untuk menasehati Timotius, ya janganlah seperti Yanes dan Yambres. Dari mana Paulus mengambil kata Yanes dan Yambres? Coba cari. Di kitab suci nggak ada. Di kitab perjanjian lama. Ternyata ini juga tradisi lisan. Yang kemudian ditulis juga, tetapi non-kanonik. Ya, di luar dari buku-buku yang terkanonkan. Atau misalnya Yudas 1 ayat 9 yang jelas-jelas mengutip dari kitab Henokh. Nah, kitab Henokh ini ternyata sekarang di luar protokanon. Ada yang memasukkan ke dalam kanon, kitab Henokh, ada yang tidak gitu kan. Nah, itu juga. Misalnya lagi Yakobus 5 ayat 17. Di situ ditulis bahwa Elia itu menghentikan hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Padahal kisah Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ketika berdoa supaya hujan tidak turun, itu tidak dituliskan di situ. Berapa lama hujan tidak turunnya. Tetapi ternyata kok Yakobus bilangnya 3,5 tahun. Dari mana Yakobus punya catatan Elia itu 3,5 tahun nggak turun hujan gitu zamannya Elia. Nah, ini juga ternyata di luar dari kitab Raja-Raja atau di luar dari teks-teks kanon. Ya. Nah, jadi ternyata Yesus dan para rasul itu menghormati tradisi. Sejauh tradisi itu tidak bertentangan dengan kanon. Sejauh tradisi itu tidak bertentangan dengan pesan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Paulus dan para rasul lainnya, Tuhan Yesus itu menerima tradisi. Tetapi ketika tradisi itu justru mengubah esensi utama, itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Jadi tradisi diterima. Tetapi kalau tradisi itu justru tidak sesuai dengan esensi ajaran atau nafas daripada kebenaran itu sendiri, itu dikritik oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Gitu. Ya, jadi itu pandangan Tuhan Yesus dan para rasul mengenai tradisi. Oke, semoga Bayu jelas ya. Kalau sudah nggak ada Oke. pertanyaan, kita tutup saja. Ada sih karena masih ada 2 ini. Oh ya, Kalau dari Lindia sih jelas, kalau Laura pribadi sih big no ya. Karena dia bilang kalau menikah beda agama gimana? Ya big no lah. ya di Alkitab sendiri kan sudah dikatakan ya, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Nah, jadi kalau kita sudah dengar itu, kita sudah tahu ada pesan di Alkitab bahwa tidak boleh menikah dengan orang tidak seiman, tapi kita maksa dengan alasan, wah Tuhan aku mau bawa jiwa buat engkau. Tidak menghormati Tuhan loh. Kalau kita misalnya orang tua kita bilang A, tapi kita kekeh melakukan B, kita kan nggak menghormati orang tua kita. Nah, kalau Tuhan melalui firman-Nya sudah berpesan kepada kita nggak boleh, ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah, di Alkitab juga dikatakan ya. Jadi Paulus pernah menasehati jemaat Korintus. Nah, ternyata ketika mereka menjadi Kristen, awalnya mereka tuh ketika mereka menjadi Kristen, banyak juga pasangan-pasangan yang tidak mau menjadi Kristen pasangan mereka. Dan Paulus menasehati, ya udah kalau udah terlanjur kamu menikah dengan dia, kamu sekarang Kristen, dia bukan Kristen, dan kalau dia mau hidup bersama-sama dengan kamu, jangan mengusahakan perceraian. Nah, katanya Paulus misalnya seperti itu. Ya. Jadi gini, mencari pasangan itu juga jangan asal seagama. Banyak orang Kristen juga yang hanya Kristen KTP, tapi dalamnya masih sakit jiwa gitu. Ya. Jadi pernikahan adalah hal kedua terpenting setelah keselamatan. Keselamatan itu kan berkaitan dengan kehidupan kekal kita kan. Kita memilih bagaimana kita mengimani siapa, apa gitu kan. Kita mengimani kitab suci apa, kita mengimani siapa Tuhan kita gitu kan. Itu kan yang terutama berkaitan dengan keselamatan kekal kita. Nah,
pernikahan itu berkaitan dengan keselamatan selama kita di bumi ini. Kita salah menikah, ya kita menjadikan hidup kita neraka di dunia ini. Gitu. Jadi jangan asal seagama saja. Menikah beda seagama saja bisa salah, apalagi beda agama. Dan yang paling kasihan adalah anak kita, gitu. Kita akan mewarisi apa buat anak kita? Kita akan bukan mewarisi, itu bukan harta ya, bukan yang terpenting ya. Tetapi bagaimana nilai-nilai hidup? Bagaimana anak kita akan kita selamatkan memiliki pengetahuan akan Tuhan, dan kita menyelamatkan anak kita sampai kekekalan kalau kita sendiri nggak bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ya, Kak Ana, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Timur, untuk menjadikan kitab suci saja Tuhan menjaganya sangat serius, apalagi untuk pelaksanaan isi kitab yang sedang dikerjakan gerejanya. Oh, ini tanggapan Kak Ana. Iya, Iya, makasih iya. Pak. Tentunya seperti itu ya Pak ya. Karena intinya seperti ini, di dalam Alkitab itu 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang difirmankan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang. Nah, itu inti dari firman Tuhan ditulis. Jadi, ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan, kesalahan-kesalahan kecil, itu bukan hal yang prinsip. Karena hal yang prinsip adalah mengubah moral kita, mengubah perilaku kita. Itu tujuan Tuhan memelihara kitab sucinya sampai kita bisa pegang sekarang itu. Adalah membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, itu yang Tuhan ingin kita serius untuk melaksanakannya. Iya. Ini juga ada tanggapan lagi dari Mr. Sitompul. Menurut hemat saya, kata sepadan lebih cocok digunakan bagi kita dalam hal mencari pasangan hidup dalam perkawinan yang harus seiman. Ini jadi Ya, mengarahnya ke sana ini. ya itu kan sudah diterjemahkan. Tapi kalau dari bahasa asli, ya sepadan itu maksudnya bukan sekedar seimbang saja, tetapi juga berlawanan gitu, saling melengkapi. Tujuannya adalah seperti itu. Ya, makanya pernikahan itu ya tentu harus setara ya, dalam arti seperti tadi kamus yang Bapak sampaikan itu ya, setara gitu ya. Dalam segala hal, misalnya ya dalam pendidikan kah, dalam iman kah, dan lain sebagainya. Misalnya yang satu imannya di sini, yang satu imannya di sini, kekanak-kanakan secara rohani ya susah juga gitu ya. Tidak bisa jadi sparring partner gitu. Nah, kalau lawan itu kan, kalau misalnya kelas bulu dengan kelas berat ditandingkan kan babak belur sebelah kan, yang satu. Jadi lawan itu memang harus seimbang, tapi kata sepadan itu kan memang dari kata bahasa aslinya adalah berlawanan gitu, berhadapan, berlawanan. Nah, dalam pengertian apa? Menurut bahasa asli, berlawanan di situ dalam pengertian memang berbeda dalam segala sesuatu gitu. Ya. Tapi kalau misalnya diterjemahkan oleh LAI sepadan, ya itu juga benar maksudnya gitu. Saya mungkin tambahkan insight ya untuk pertanyaannya Lindia tadi. Tadi sudah disitir sedikit oleh Kak Ane. Jangankan yang beda agama, yang seagama saja harus kita pikirkan. Karena seagama belum tentu seiman. Nah, yang paling penting seiman, begitu loh ya. Seimannya apa dulu? Filter berikutnya adalah apakah dia memiliki kedewasaan rohani? Apakah dia memiliki kedewasaan mental? Ya, setelah itu kedewasaan ekonomi dan kemudian yang terakhir kedewasaan umur. Orang-orang kan di gereja-gereja kan hanya berhenti di dianya. Oh, udah seagama, makanya kalau ngasih konseling pranikah itu gampang banget ya. 2 kali, saya kaget juga 2 kali konseling pranikah, selesai tumpang tangan dan langsung kawin gitu. Makanya saya hanya berkata banyak pernikahan itu, pemberkatan nikah itu hanya apa? Lisensi untuk melakukan hubungan seksual. Ya, supaya ya kalau lihat tetangga sebelah ya, Mas, halalkan saya, Mas, halalkan kan gitu. Ya, itu kan jadi seperti itu jadinya. Ya, hanya lisensi supaya nggak berdosa gitu. Nah, saya tadi dengan Kak Ane dalam tanda petik menangani seseorang
yang ada gangguan jiwa. Bayangkan ya kalau menikah ternyata pasangan kita gangguan jiwa. Dan baru ketahuan setelah pemberkatan nikah. Nah, jackpot langsung. Jadi ketika menikah, ya baru ketahuan gitu loh. Makanya kalau menikah itu kan disuruh periksa ke dokter dulu, jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada ini. Sekarang disarankan untuk pergi ke mana? Pergi untuk tes gangguan jiwa, kepribadian ya, jangan-jangan, nah ini lagi jangan-jangan, kan banyak yang diantara, oh pendidikannya tinggi, oh dia church course gitu loh ya, dia datang ke gereja, ya sehat. Nah kalau ini dokter Luki mungkin bisa bicara, mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, terhadap enggak semua. Orang gila-gila itu di jalan tuh, ya tubuhnya sehat-sehat semua, nggak sakit-sakitan. Kan gitu. Makanya jangan terbujuk dengan dia pakai salib besar. Jangan-jangan tuh salibnya penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus yang dipakai. Bukan salibnya Tuhan, bukan salibnya Yesus, tapi salibnya penjahat. Jadi waspadalah ya. Dibilang, wah mau mantu ini, wah waspada. Ya, bisa apa? Jadi berkat atau nambah beban? Ya, selamat berjuang. Silakan. Ya, satu lagi pertanyaan Kak Ana dari Purnomo. Dia merevisi sih satu raja-raja pasal 4 ayat 26 dan 2 Tawarik 9 ayat 25 ada perbedaan jumlah kandang. Iya, Salomo kira-kira gimana cara menjelaskannya Kak Ana? sebetulnya itu banyak ya, perbedaan-perbedaan seperti itu banyak ya, seperti tadi misalnya jumlah orang yang dibawa Yakub atau dipindahkan Yusuf dari Kanaan ke Mesir itu 70 atau 75, kandangnya kuda kandangnya di zamannya Salomo itu misalnya 4.000 atau 40.000 gitu ya. Itu sebetulnya adalah perbedaan-perbedaan kecil yang atau misalnya Lukas menulis misalnya ketika Quirinius menjadi gubernur Syria, ternyata itu adalah kesalahan-kesalahan. Nah, masalahnya gini, zaman dulu kan orang menulis itu kan tidak ada sumber data yang sekaya kita sekarang. Kita sekarang misalnya mau cari data, kita tinggal ngetik di internet, ya kan? Kita tinggal cari bank data. Kita tinggal cari banyak sekali sumber sekarang itu. Ya, mudah didapatkan. Tetapi zaman dulu itu susah untuk mendapatkan itu. Nah, tadi saya katakan bahwa kitab suci ini ditulis oleh manusia juga. Nah, oleh karena itu ketika dalam penulisan itu ada kesalahan-kesalahan data seperti itu kita maklumi gitu. Dan ini justru membuat kita memahami bahwa Alkitab ini bukan disengaja ditulis oleh ini tertentu gitu ya, satu orang di satu zaman, satu bahasa gitu. Itu akan lebih mudah. Satu orang, satu zaman, satu bahasa itu kan akan lebih mudah. Tapi justru Alkitab ini ditulis di rentang waktu 1.500 tahun, 40 orang. Nah, tetapi yang utama ya bukan soal detail-detail seperti itu. Tujuan utama Alkitab ditulis itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau gitu, kalau Alkitab ini tujuannya ditulis untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, jadi kita harus melihat apanya? Pesan utamanya kan? Pesan utamanya gitu. Jadi misalnya kita lihat ada cerita Salomo, ada cerita Daud, ada cerita Yehuda. Nah, kita percaya bahwa semua itu adalah firman Allah. Firmannya di mana? Di pesan yang mendidik kita untuk merubah kita. Mengajar kita memperbaiki kelakuan itu tadi. Bukan detail-detailnya. Kalau detail-detailnya kita akan salah memahami. Misalnya gini, Salomo kaya. Apakah kita harus kaya juga sama seperti Salomo? Yehuda meniduri menantunya. Apakah kita juga harus kawin sama menantu kita?
Daud ngambil istri orang. Apakah kita juga meneladani Daud seperti itu? Ya kan? Nah, jadi kembali lagi ke sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi setiap kali kita membaca Alkitab, kita bukan membaca detail-detailnya, lalu mencari kesalahan-kesalahan, tapi kita mencari mana ini yang untuk berbicara kepada saya, memperbaiki kelakuan saya sekarang. Karena untuk itulah ditulis. Nah, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab ini ditulis oleh dua pribadi. Satu pribadi manusia, satu pribadi Allah. Dalam pribadi manusia, hasil manusianya itu ada pasti kesalahan-kesalahan. Entah itu kesalahan penyalinan, entah itu kesalahan sejarah, entah itu kesalahan data, pasti ada. Tetapi sebagai ilham Allah, pasti tidak ada yang salah dalam manfaatnya untuk memperbaiki kelakuan kita dan membawa kita ke dalam hidup yang akan datang, ke dalam hidup kekal. Nah, itulah yang harus kita cari. Bukan kita cari detail-detailnya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau kita menghadapi polemik? Ketika kita berbicara tentang agama kita tidak bisa dinilai dari sudut pandang orang. Kita juga tidak bisa menilai agama orang lain, kitab suci orang lain menurut sudut pandang kita. Karena pewahyuan itu berbeda, ya, maka kita tidak bisa menyamakan. Kitab suci kita ditulis 40 penulis, 1500 tahun. Tidak bisa dibandingkan dengan penulisan kitab yang pada tahun yang sama, satu orang yang sama. Nggak ada bandingannya gitu. Nggak bisa apple to apple. Gitu kan? Pewahyuannya juga berbeda antara Kristen dan Yahudi dengan agama Samawi lainnya. Itu cara pewahyuan yang berbeda. Kalau di agama Samawi lainnya selain Kristen dan Yahudi dan Samaria, mungkin pewahyuannya adalah didiktekan. Tulis ini, tulis. Tulis itu, tulis. Hafalin ini. Sebetulnya bukan tulis ya, tapi masih menghafalkan. Mereka juga awalnya. Hafalin ini. Oh ya, dihafalin. Hafalin itu, dihafalin. Tapi ini kan enggak. Ini kan Roh Kudus mendorong. Oh, mereka hidup di dalam suatu peristiwa sejarah, di dalam suatu peristiwa di dunia itu, ada peristiwa dalam kehidupan mereka, dan mereka didorong untuk menulis, dan mereka menulis. Nah, ketika mereka menulis, data-data eksternalnya bisa jadi ada kesalahan. Data-data eksternal itu misalnya kesalahan sejarah, kesalahan data, seperti misalnya kandang lah, ternak lah, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Tetapi, ya, manfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaikin kelakuan, mendidik moral gitu, itu pasti tidak pernah salah. Karena pesan utamanya adalah di sini. Ya. Jadi itu pesan eksternalnya bisa aja gitu. Dari Pak Sitompul mungkin ini hanya tambahan karena perbedaan yang tidak bersifat substansial sih. Seperti itu. Ini hanya terakhir ya, pertanyaan terakhir karena waktunya sudah menjelang pukul 9 Kak Ana. Dari Bayu Suryo, bagaimana pandangan Kak Ana tentang perbedaan jumlah kitab Perjanjian Lama dalam Gereja Katolik, Ortodok, dan Protestan? Perbedaan itu karena perbedaan sumber kanon. Ya. Di minggu-minggu yang lalu saya bicara tentang kanon Palestina dan kanon Alexandria. Jadi ada dua komunitas Yahudi di dua tempat yang berbeda yang meneruskan penyalinan kitab suci. Yang pertama adalah komunitas di Palestina atau di Kanaan gitu ya, atau di daerah Yudea. Yang kedua adalah komunitas di Alexandria. Nah, komunitas yang di Palestina ini kemudian di tahun 90 ya di Yamnia itu mengidentifikasi kitab suci itu sebagai 24 kitab. Sedangkan komunitas yang ada di Alexandria di Mesir itu menerjemahkan yang kemudian menjadi Septuaginta itu dengan apa yang termasuk dalam Deuterokanonika sekarang, gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika kekristenan itu menjadi satu komunitas yang tersendiri,
mereka itu kemudian meminjam kitab suci orang Yahudi. Dan dalam hal ini menggunakan Septuaginta. Artinya orang Kristen mula-mula menggunakan kanon Alexandria. Kristen mula-mula memakai Septuaginta atau juga dan termasuk di dalam situ adalah Deuterokanonika, gitu kan. Tapi kemudian di zaman Martin Luther di tahun sekitar 1500-an itu Martin Luther lebih memilih kanon Palestina daripada kanon Alexandria, gitu ya. Nah, jadi orang Yahudi sendiri ternyata memegang dua kanon yang berbeda di dua komunitas yang berbeda. Dan itu kemudian diwarisi oleh orang Kristen, ya. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau orang Kristen sendiri mazhabnya beda-beda ya nggak apa-apa, dari orang Yahudinya juga begitu. Nah, ternyata komunitas Yahudi sendiri di Palestina dan di Alexandria juga punya kanon yang berbeda. Jadi ya orang Kristen juga ternyata pakai kanon yang berbeda, misalnya seperti orang Katolik dan Ortodoks dengan orang Protestan. Nah, orang Protestan ini kemudian menggunakan sejak zamannya Martin Luther mengikuti kanon Palestina, ya, yang disahkan di Yamnia tahun 90 Masehi. Sedangkan orang Katolik dan Ortodoks itu lebih menggunakan kanon Alexandria. Tetapi ternyata daftar Deuterokanonika antara Katolik, Ortodoks itu sendiri juga berbeda-beda, antara satu komunitas Ortodoks yang A dengan yang B itu juga berbeda-beda, ya. Yang paling banyak itu, paling lengkap itu justru Ortodoks Tewadeho yang di Ethiopia, ya, paling banyak Deuterokanonikanya. Katolik itu lebih sedikit daripada Ortodoks, ya, Ortodoks Yunani. Ternyata Ortodoks Yunani atau Ortodoks lainnya, Armenia dan lain sebagainya, atau Ortodoks Rusia itu juga ternyata lebih sedikit daripada Ortodoks Tewadeho, ya. Ini pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada Tobit, ada 1 Makabe, ada Yesus bin Sirach, kebijaksanaan Salomo 2-4 Makabe, ya. Dan juga tambahan pada kitab Esther dan Daniel. Ini contohnya adalah yang termasuk dalam Septuaginta, ya. Jadi ikut diterjemahkan dan itu dipakai oleh Kristen mula-mula. Oke, sampai situ aja, Laura. Ya, Nanti Kak kita Ana. lihat. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup sama-sama dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang kita lakukan setiap harinya.